mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka. Saudara, ada satu pesan, ada satu doa, dan ada satu peringatan untuk setiap orang percaya, saudaraku, bahwa di dalam diri orang percaya ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dalam diri orang percaya ada satu hal yang harus dibuat, ya. Karena sebagai orang percaya kita tidak bisa dipisahkan dari satu hal ini. Sebagai orang percaya, saudara, ini menjadi sebuah kesatuan ketika kita atau saya dan saudara berkata bahwa saya dan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, maka status ini juga langsung secara otomatis melekat dalam diri kita sebetulnya, ya. Sebetulnya, saudara, ya. Tapi berapa banyak orang yang tidak menyadari dan berapa banyak orang yang tidak mengakui hal itu. Apa itu, saudaraku? Dikatakan pada ayat yang kelima, saudaraku. Sama-sama kita baca ayat yang kelima, saudara. 1, 2, 3. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, ya. Dikatakan, saudaraku, bahwa ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangan. Ada satu ganjaran, ya, satu ganjaran yang tidak menyenangkan tentunya, ketika seseorang dikatakan tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Makanya saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya, secara otomatis ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka status ini melekat. Status apa? Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Makanya kalau sudah lihat, ada firman yang mengatakan bahwa kamu adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada amin, saudara, ya. Artinya status itu langsung melekat. Status itu bukan sebuah pilihan buat kita, ya, mau jadi anak Tuhan saja atau mau jadi tambah pelayan Tuhan. Enggak. Kalau kita mau belajar mengerti, ya, saudara, bahwa status ini nih, saudara, bukan sebuah pilihan di mana kemudian gereja atau apapun, saudara, bertanya sama kita mau melayani enggak. Karena status itu secara otomatis langsung melekat dalam diri seorang percaya. Makanya Daud berani berkata begini, ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangan. Daud marah sama orang-orang yang seperti ini. Daud kesal sama orang-orang yang seperti ini. Siapa mereka? Bukan musuh, bukan orang-orang kafir, saudara. Tapi orang-orang yang dikatakan sama Daud, kategorinya adalah orang-orang yang tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang gak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang gak mau pusing sama pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau terbeban sama pekerjaan. Maaf, saudara, tapi ini firman harus disampaikan. Karena tadi yang saya katakan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya Yesus, kita percaya Tuhan, maka status ini secara otomatis melekat gitu. Langsung melekat dalam diri kita. Ya, nggak usah tunggu dewasa kita, nggak usah tunggu umur berapa kita, tapi langsung melekat bahwa kita, saudaraku, ya, adalah pelayan-pelayan Tuhan juga. Sebagai anak Tuhan, tapi juga status yang langsung melekat secara otomatis, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, imamat-imamat yang rajani. Firman ini harus disampaikan kepada setiap kita. Karena sebetulnya, saudaraku, ketika kita melalaikan, ketika kita tidak mau tahu, ketika kita mengabaikan, ketika kita tidak mau pusing dengan panggilan kita yang seperti ini, tanggung jawab kita seperti ini, maka ada ganjaran katanya. Saya bersyukur, saudara, ya, saya selalu dilaporkan bahwa pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini banyak sekali.
Pembalap Komsel kemarin kumpul banyak sekali, sudah ada berapa ya. Kalau 8 meja berarti 80 ya. Belum ditambah pelayan-pelayan yang lain, ada 200 sampai 300 pelayan Tuhan ya. Banyak sekali. Tapi ya bagus saudara ya. Dan orang juga suka bilang, oh, hebat ya, banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan ya. Orang suka bingung kalau di kita ibadah ya, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, pelayan-pelayan Tuhannya beda-beda semua. WL-nya, singernya, pemain musiknya, semua bahkan sampai kolektannya, sampai asier-asiernya semuanya beda semua. Puji Tuhan, saya bangga saudara. Saya bangga bahwa ada banyak orang yang terlibat. Tapi maksud saya gitu loh, kalau kita lihat standar patokan dari firman ini, maka itu belum maksimal. Itu belum benar. Kalau kita mau bicara tentang ideal seperti yang firman Tuhan bilang, maka harusnya setiap orang, setiap jemaat Tuhan jadi pelayan Tuhan. Setiap orang, setiap pelayan Tuhan jadi terlibat. Apakah di dalam doa syafaat, jadi pendoa, jadi apakah, jadi apakah, jadi apakah. Setiap orang harus terlibat. Setiap orang gak boleh diem gitu. Setiap orang gak boleh masa bodoh. Setiap orang harus turut serta. Tangannya gak boleh diem, matanya gak boleh diem, hatinya gak boleh diem. Sampai di sini saudaraku, saya mau bilang, mau selalu ingatkan bahwa ini menjadi sebuah kewajiban. Sekali lagi, ini bukan menjadi sebuah pilihan yang gereja berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ayo melayani, enggak. Bahwa panggilan itu harusnya ada sama kita. Panggilan itu kita responi, suruh tanggung jawab itu kita responi. Sekali lagi saya bangga dengan jumlah banyaknya ya pelayan-pelayan Tuhan tempat ini. Tapi dilihat dari firman Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa belum maksimal. Masih banyak yang berpangku tangan. Masih banyak yang hanya jadi penonton. Masih banyak yang belum terbeban. Ini sudah. Dan biarlah firman ini boleh menjadi sebuah panggilan baru buat setiap kita. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang menyaksikan lewat streaming, terpanggil untuk melayani. Karena ini bukan kalau bisa melayani, bukan, tapi harus melayani. Daud marah sama kelompok ini, maaf nih saudara. Daud marah sama kelompok ini. Daud bilang, gancarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat, gancarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangan. Daud marah sama orang-orang yang ketika Daud lagi sibuk, orang-orangnya lagi sibuk, tapi yang lain cuma nonton, melihat. Ya sudah, ya. Tuhan tolong kita saudara, supaya firman ini boleh menjadi ingat-ingatan buat setiap kita. Ya, mungkin kita enggak, tapi kita mendorong pelayan, ya, kita mendukung pelayan. Supaya apa saudaraku? Supaya kewajiban kita sebagai orang percaya ini kita kerjakan. Kewajiban yang hakiki gitu saudara. Kewajiban yang paling mendasar ternyata. Pelayanan ini panggilan yang paling mendasar. Biar ini jadi sebuah jadi sebuah panggilan buat setiap kita. Kita enggak lagi berdiam diri, berpangku tangan dan jadi penonton. Saya seringkali bilang sama hamba Tuhan ya saudara, jangan biarkan jemaat jadi penonton. Karena kalau jemaat jadi penonton, saudara, ngeri. Ya, ini untuk setiap kita yang namanya penonton tuh saudara, yang namanya penonton tuh ngeri. Kalau lagi bagus kita mainnya, yang di lapangan lagi bagus, ya kita sorakin, kita tepuk tangan. Coba kalau yang di lapangan mainnya jelek, kita maki, ya, kita marah-marahin, saudara, kita hina-hina. Makanya saya bilang, mereka nggak tahu, penonton nggak pernah punya rasa.
punya rasa apa? Rasa tegang gitu, saudara. Rasa nervous, rasa tegang waktu bola ada di atas tinggal smash. Apa itu mudah? Enggak kan? Orang kalau penonton tinggal bilang smash goblok, ya maaf saudara. Smash tolol, smash. Emang gampang, saudara. Ya, emang gampang. Orang di pemain bola sudah di depan gawang, sudah di depan gawang. Emang gampang itu, tinggal tendang bego, tendang, go. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Itu semua saudara, ketegangan saudaraku dan semua perasaan lagi berkecamuk saat itu. Di satu sisi dia nggak mau salah, tapi tiba-tiba ada tendangan, ada langkah yang salah, kepleset lah, atau tendangannya naik lah, atau begitu. Penonton tahunya beres, penonton tahunya nggak ada salah, tapi orang yang bawa bola, pemain yang lagi bawa bola, yang lagi sendirian katanya cuman berdiri di depan ada penjaga gawang, nggak gampang, bingung, stres. Dan ini saudara, kalau kita cuma jadi penonton, maka kita cuma bisa jadi komentator. Kalau kita makanya firman Tuhan nggak mau kita jadi penonton. Kenapa? Karena kalau kita cuma jadi penonton, kita cuma jadi komentator. Ini bagus, ini nggak bagus, ini WL-nya bagus, ini WL-nya nggak bagus, nggak suka saya sama WL ini, saya nggak suka. Ya. Ini singernya bagus, ini sih nggak suka, jelek, blesak. Cuman bisanya komentarin, ya. Bisanya komentarin. Makanya Tuhan mau supaya setiap kita jadi pemain, supaya kita bisa menghargai apa itu arti pelayanan. Bisa bilang amin, saudara. Bisa ngerti, bisa menghargai orang yang melayani itu nggak gampang. Jadi gembala komsel itu nggak gampang. Ya. Jadi gembala komsel nggak gampang, nanganin 5-10 orang, 12 orang, mesti di OPD, mesti diperhatiin, nggak gampang. Mesti nyiapin tempat, nyiapin renungan buat naga. Tolong kita ya saudara, karena sekali lagi ini bukan ajakan, tapi ini adalah sebuah kewajiban yang harusnya disadari setiap kita, bahwa apa yang kita bisa kerjakan kita buat untuk Tuhan. Ada amin, saudaraku. Apakah itu kolekta, apakah itu apa, saudara di komsel, saudara ya, jangan cuma duduk, tapi ayo apa yang bisa kita buat itu. Bawa kue kah, bawa apa kah, beresin tikar kah, beresin bangku kah, nyiapin lampu kah, atau apakah, itu sebuah bentuk pelayanan bagi saudara, yang dimana kita nunjukkan diri bahwa kita lagi nggak mau berpangku tangan, tapi kita mau bergerak buat Tuhan. Ada amin, saudara. Kita mau terlibat, walaupun bukan kita gembala komselnya, tapi apa yang saya bisa bantu, apa yang saya harus buat, apa. Nah itu sebuah pelayanan. Pelayanan bukan cuma tentang status, Bapak Saudara, tapi pelayanan itu apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, apa yang kita harus buat untuk Tuhan. Saudara, ini bagian yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua, Bapak Saudara. Pasal yang ke-29. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Ayat 3 sampai ayat yang ke-9, pasal 29. 1, 2, 3. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan membangkang atas. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Kalau saudara lihat pasal yang ke-29 ayat yang ke-3 tadi saudara, sampai ayat yang ke-9, suara Tuhan, suara Tuhan. Suara Tuhan katanya
Suara Tuhan katanya saudara penuh kekuatan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Ya saudara, ini gempa ya saudara. Ini gempa. Maksud saya gini saudara, ya. Yang Tuhan maksudkan, yang firman Tuhan maksudkan, yang Daud maksudkan, bahwa suara Tuhan itu punya kekuatan. Ada amin saudaraku. Suara Tuhan, saudaraku, suara Tuhan ketika Tuhan bicara kepada gunung, gunung bergerak. Gitu. Gunung melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan berkata kepada laut, laut melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika apa saudaraku? Ketika alam semesta, planet atau bulan, bintang ini Tuhan perintahkan berfirman, maka terjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan berfirman kepada tanah, maka tanah ini melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan. Nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa menolak firman Tuhan, keinginan Tuhan berkata. Kemarin saudara, saya lihat ada tayangan di YouTube waktu gempa Palu, ya saudara, gempa Palu itu mengerikan sekali ternyata saudara. Ya, itu mengerikan sekali, itu gempa. Lalu kemudian aspal, sudah ada orang lagi jalan, lagi mau melarikan diri, dia goyang, aspalnya retak-retak gitu, tanah aspalnya nih retak sampai ambles gitu, mengerikan. Ya, itu sampai ada truk tangki goyang-goyang begini, dan ternyata dilihat dari satelit ya saudara, itu yang namanya lumpur tanah jadi kayak bergerak gitu, lumpur ya, itu kelihatan dan itu hilang semuanya ya, berapa area itu hilang semua. Tidak ada yang tahan, tidak ada yang bisa tahan tidak ada yang bisa menolak ketika Tuhan berfirman. Tanah, gunung, laut, sudah nggak ada. Makanya ketika murid-murid sedang diombang-ambingkan di Danau Galilea, saudara, lalu kemudian Tuhan datang, ya, air sedang ombak sedang melanda, saudara, angin ribut sedang berkecamuk. Tuhan bilang begini, diam, tenang, nggak berapa lama air dan angin itu langsung tenang. Betapa kekuatan alam yang kita nggak bisa kendalikan, nggak ada yang bisa kendalikan. Teknologi manusia tidak bisa mengendalikan alam, betul sudah. Nggak bisa yang namanya tsunami atau gempa gitu sudah bisa dicegah, nggak bisa. Kekuatan manusia sudah hebat, tapi nggak bisa mencegah kekuatan yang seperti itu terjadi. Angin itu kemudian diredakan gitu, nggak bisa. Saudara, betapa hebatnya kekuatan itu, kekuatan alam, tapi kekuatan alam itu tunduk sama suara Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya, seberapa tunduk kita sama suara Tuhan? Seberapa tunduknya kita sama suara? Kekuatan alam yang hebat itu tunduk. Ketika Tuhan berfirman, maka mereka bergerak. Ketika Tuhan suruh mereka bergerak, mereka bergerak. Ketika Tuhan suruh mereka diam, mereka diam. Tapi Tuhan berfirman sama kita berapa kali, kita nggak pernah nurut. Hebat gitu. Alam tunduk sama kekuatan suaranya Tuhan, sama firmannya Tuhan. Tapi banyak kali kita, saya sudah, ketika Tuhan berfirman A, ketika Tuhan berfirman B sama kita, nggak peduli gitu, acuh aja, dablek. Ya. Alam dengan
semua kekuatannya, saudaraku. Ya, alam semua dengan semua kekuatannya. Dikatakan, digambarkan Daud dalam Daud kan ya belum seperti sekarang ini, saudara, pengetahuan. Dia bilang, dia cuma gambarkan begini, pohon aras Libanon itu pohon yang kuat. Pohon aras Libanon itu pohon yang kuat, tapi ketika dia dengar suara Tuhan, tumbang dia. Tumbang. Pohon aras itu pohon yang keras, pohon yang besar. Tapi ketika Daud melihat, Daud menyaksikan gitu ya, saudara, bagaimana dia melihat tiba-tiba ada pohon yang tumbang. Kita berapa kali dengar firman, kita acukan firman ini. Berapa kali kita dengar suara Tuhan, kita gak peduli sama suara Tuhan. Berapa kali Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita, Tuhan arahkan kita, tapi kita gak peduli sama kekuatan firman. Ketika firman itu punya kuasa, ketika firman itu punya kekuatan yang luar biasa, tapi kita seringkali abaikan firman. Sampai di sini, saudaraku, sampai di sini, saudara, kekuatan firman sudah seberapa kuat menguasai kita. Seberapa tunduknya kita sama kekuatan firman Tuhan. Ini penting, karena kekristenan kita jadi tidak ada artinya kalau kita nggak pernah tunduk sama kekuatan firman. Kekristenan kita jadi nggak ada artinya, saudara, kalau kita nggak pernah belajar dengar sama firman Tuhan. Firman Tuhan cuma buat didengar, tapi tidak pernah dilakukan. Firman Tuhan cuma kita dengar, kita suka dengarnya. Maaf saudara, saya mau supaya setiap kita yang doa pagi, level kita semakin naik. Ada amin, saudara. Kita bukan cuma sampai pada pendengar firman yang suka tiap pagi, setiap pagi itu saya suka dengan firman. Karena ini kan kekristenan terus naik nih, saudara. Kekristenan itu nggak cukup sampai di level ini tertentu, terus naik, terus sampai pada kesempurnaan. Bagus, saudara, dibandingkan sama yang lain, saudara, top, ya, saudara berbeda. Ya, yang lain suka dengan firman, saudara suka dengan firman. Tiap pagi firman jadi sebuah kebutuhan. Iya, puji Tuhan. Tapi saya mau bilang nggak cukup sampai di situ, karena kemudian firman mengajar sama saya dan saudara untuk tunduk, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan tiap hari, pesan Tuhan buat setiap kita. Saya nggak tahu, kalau saudara tanya apa ya nggak tahu. Masing-masing kita punya pesan Tuhan, punya apa ya, punya pesan yang secara spesifik yang Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara. Sampai di sini, saudaraku, bagaimana dengan ketaatan kita, dengan penurutan kita? Adakah kita sudah belajar melakukan firman itu? Yang dikatakan gunung apapun tidak ada yang bisa tahan sama suara Tuhan. Mereka tunduk sama kehendak Tuhan. Mereka tunduk, saudara. Ya. Dan yang saya mau bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi, gempa bumi, gunung meletus atau angin besar, saudara, saya percaya itu semua nggak terjadi dengan sendirinya, tapi itu adalah kehendak Tuhan yang diperintahkan. Dan mereka mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Tapi kehidupan kita yang disebut orang percaya, banyak kali kita tidak melakukan, kita mengabaikan firman. Firman itu hanya jadi sebuah selingan aja buat kita. Kita dengar, kita terima, tapi kita nggak pernah melakukan dalam kehidupan. Tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya sebagai orang percaya kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kita belajar berjuang, berusaha. Ya. Tidak mudah, saya tidak bilang bahwa itu mudah, tapi paling tidak kita berusaha untuk belajar menjadi pelaku firman. Tidak sempurna, masih banyak hal, tapi kita belajar. Kita bukan menjadi orang yang begini nih.
menutup telinga. Atau kalau begini sikap kita, oh firman aku buangku, firman buat orang itu, firman buat orang itu kan. Tapi biarlah kita bilang begini, itu firman buat saya pagi ini. Ada amin. Itu firman buat saya. Tuhan lagi tegur saya, Tuhan lagi bentuk saya, dan di dalam teguran Tuhan itu ada berkat. Ada amin. Ya, ada pemulihan, dan di dalam pemulihan itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita menyembah Tuhan. Mazmur 15:63, saudara. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihimu hari
lembutkan hati kami Tuhan. Jangan biarkan kekerasan hati itu ada terus, sehingga kami tidak mau mendengar firman-Mu, perintah-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, biar Roh-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami. Hati-hati yang keras dilembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Ketika kami lakukan firman, di dalamnya ada mujizat, di dalamnya ada berkat Tuhan. Kami mau menikmati semuanya itu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka yang sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, puji roh kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, keturunan diberkati. Tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh, mengenal Tuhan di dalam. Kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam. Ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak, saudara, kenalan kami, sahabat-sahabat kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah. Kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi